Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa kita dengan ini 20, 40, 10, 10, 30. Dalam video yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang tema manajemen amarah dalam perspektif sunnah, seni menata hati dan mengubah harmoni. Ini saya akan membawa topik yang tidak hanya relevan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga sangat penting dalam pembentukan karakter dan akhlak. Manajemen amarah dalam perspektif sunnah. Mengapa topik ini sangat penting? Karena amarah adalah bagian dari hidup manusia. Namun bagaimana kita menyikapinya adalah cermin dari keindahan akhlak dan kematangan spiritual. Dalam Islam, kita bukan hanya tentang keindahan spiritual, tetapi juga keindahan perilaku dan jiwa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukanlah orang yang kuat untuk pandai yang bergerak, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya terutama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memahami amarah dalam Islam. Dalam Islam, amarah disebut buadat, yaitu kondisi emosional yang muncul saat seseorang merasa terganggu ataupun dizalimi atau tidak dihargai, namun tidak semua bentuk amarah itu percaya dalam sunnah amarah, yaitu menjadi dua. Satu, amarah yang digunakan dalam firman Allah, contoh Rasulullah SAW marah ketika syariat Allah dilanggar, tapi bahkan dalam amarahnya beliau tetap tenang, tidak berkata kotor ataupun melukai. Dua, amarah yang setelah marah karena hawa nafsu. Ini yang harus kita kendalikan. Amarah ini seperti memiliki keinginan, kekerasan, dan kerusakan. Strategi manajemen amarah berdasarkan sunnah. Satu, berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, maka salah satu dari kawan marah hendaklah ia berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa ini sangat penting? Karena setan memanfaatkan momen marah untuk memecah belah manusia, memancing emosi agar kita berkata atau bertindak dengan kembali. Terus lanjut, ketika kita marah kita dianjurkan dengan diam. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kaum marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim. Diam mencegah kita mengatakan kata-kata yang menyakitkan dan bisa memecah hubungan dan dosa. Lanjut, kita marah kita dianjurkan juga mengubah posisi tubuh. Jika salah satu dari kaum marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika belum berada juga, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini adalah bentuk kontak fisik untuk mengendalikan emosi sekaligus bentuk penurunan energi marah. Terus ada juga ketika kita marah kita dianjurkan juga berdiri. Amarah itu dari setan menciptakan dari api. Maka padamkanlah api itu dengan air wudhu dan juga wudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Berwudu meningkat tubuh dan hati ini juga masuk dalam spiritual dan Islam. Terus ketika kita ada konflik di tempat kerja, meninggalkan situasi konflik memberikan kita waktu untuk berjenuh, menenangkan diri dan mencegah reaksi eksplosif. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mengalami konflik baik di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sekitar. Nah, salah satu hal yang saya pelajari dan coba terapkan adalah ketika situasi mulai memanas lebih baik saya membaik dari tempat kerja tersebut. Kan berarti
kita lari dalam masalah, tapi lebih baik kita memberi waktu buat diri sendiri untuk tenang dan berpikir. Melatih kesabaran dan memanfaatkan. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang, Allah mencintai orang-orang yang bertobat beriman dan berbuat kebaikan. Quran surat Ali Imran 1-4. Menahan amarah adalah akhlak para nabi dan orang-orang mulia yang menjadi cermin keadaan jiwa dan Islam. Kisah Rasulullah dalam menahan amarah. Kisah di Taif, akhlak yang menunjukkan Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Beliau di dunia dibawa dan bahkan dilempari batu sehingga tubuh beliau berdarah. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan untuk membinasakan penduduk Taif. Namun apa jawaban Rasulullah? Jangan, aku berharap kiranya mereka kayak menyembah Allah. Subhanallah, kata Jibril. Di saat beliau bisa membalas dengan muka, Rasulullah memilih rahmat atau kasih sayang dan harapan. Kisah Arab Badui yang kumpul di masjid. Seorang Badui datang ke masjid Nabawi, berkumpul di tempat masjid. Para sahabat malah ingin mengusirnya, tapi Rasulullah melarang dan bersabda, biarkan dia menyelesaikan. Setelah itu siram dengan air. Kemudian Rasulullah menasihati Badui tersebut dengan dan kasih. Hasilnya si Badui malah berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa kelanjutan dan mendalam emosi dapat memulihkan orang lain. Kisah Rasul dengan seorang Yahudi. Seorang Yahudi tengah menarik di bawah Rasulullah dengan kasar, menuntutkan dengan kata-kata kasar. Lalu Umar bin Khattab marah dan ingin membunuhnya, tapi Rasulullah menahan Umar lalu tersenyum dan menjawabkan. Rasulullah berkata, aku dan dia butuh sesuatu yang lebih baik dari wahai Umar, perintahkan aku agar membayar dengan baik dan perintahkan dia agar menagih dengan baik. Ini adalah teladan bagaimana kekuatan sejati adalah menahan amarah, bukan amarah. Relevansi dengan estetika dan humanisme. Dalam konteks NKU estetika dan humanisme, manajemen amarah memiliki nilai-nilai sangat penting. Estetika akhlak, pengendalian amarah dalam bentuk tindak akhlak, sebagai sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seni dalam Islam bukan hanya lukisan atau musik, tapi juga seni mengolah emosi, menyampaikan pesan dengan lembut, dan merespon tekanan dengan tenang. Humanisme dalam Islam adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menghormati orang lain, dan membina relasi dakwah. Dengan menahan amarah, kita menghargai sesama dan menciptakan menuntut saudara itu mengolah amarah bukan untuk kekuatan dalam Islam. Rasulullah SAW telah memberikan kita teladan dengan baik agung dalam mengendalikan amarah, bahkan dalam kondisi yang sangat menakutkan sekalipun. Mari kita jadikan pengendalian diri ini sebagai bagian dari istiqomah kita. Seni dalam berperilaku dan beribadah yang bertanggung mendekatkan kita kepada Allah. Jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Itu saja penyampaian saya di video ini. Apabila saya salah penyampaian atau kekurangan dari saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.